Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah dia..." Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu..." Dari cerita yang kedua ini simpel. Saya mau mengatakan bahwa kadang-kala pengetahuan agama yang kurang, kesadaran yang minim, membuat orang itu tidak mudah untuk melakukan tobat. Berbeda dengan cerita yang pertama. Nah, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dari dua cerita ini kita diingatkan dalam bacaan pertama, "Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu." Itu dari kitab Yoel, bahwa setelah sekian lama bangsa Israel meninggalkan Tuhan, dan Tuhan mengutus Yoel untuk berseru-seru supaya bangsa Israel kembali bertobat. Nah, begitupun dengan hidup kita. Mungkin hidup kita sedang baik-baik saja, mungkin. Tapi kalau tidak baik-baik saja, coba kita sadari siapa yang membuat hidup kita tidak baik-baik saja. Apakah kita sendiri atau orang lain? Misalnya kita diajak juga untuk membersihkan sampah-sampah di dalam diri kita. Iri hati, marah, sombong, apalagi gosip, serakah, hawa nafsu, macam-macam. Anda tahu 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 deadly sin, 7 dosa pokok. Itu yang kadang-kadang menjerat kita ke dalam lumpur-lumpur dosa. Nah, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, "Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan." Jadi bersyukurlah masih diberi kesempatan, bahkan kekuatan. Saya nggak tahu Anda melewati itu air pasang atau air banjir sehingga Anda tergerak untuk tetap datang ke tempat ini. Ya, semangat pertobatan dihidupi.
aturan Pakan dan puasa juga harusnya dibacakan, tapi saya sudah singgung sedikit-sedikit perihal masakan.
Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Roh Kudus, ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Victorius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum keluarga dan kerabat kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dosa dunia, berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada apa? Dan hari Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026. Jadwal misa hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 bisa dimulai. Ini pastor pakai pakaiannya kayak orang Cina aja. Terus saya udah orang Cina yang kelihatan putih kan. Orang melihat hanya tampilan luar, tidak tampilan dalam. Maka kekatolikan kita jangan hanya kelihatan tampilan luar, tapi tampilan dalam. Hati ini tulus terkasih. Amin. Selamat masa Prapaskah yang Imlek biasa sudah berlalu ya. Kita mulai masa Prapaskah. Kita bagi berdiri, kita mohon semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.